Setidaknya ada 4 kota yang diperbolehkan untuk kembali membuka mal atau pusat perbelanjaan, di antaranya Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Pembukaan mal tersebut dengan syarat pengunjung harus mengantongi sertifikat vaksinasi. Dan untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Alfonsus Wijaya, Ketua Asosiasi Pusat Belanja Indonesia atau APPBI. Selamat pagi Pak Alfons, apa kabar? Selamat pagi Mas Aldi, sehat-sehat. Terima kasih. Semoga Mas Aldi juga sehat-sehat selalu. Baik, terima kasih Pak Alfons. Ini kalau kita melihat kebijakan terbaru di PPKM level 4 ini, mal boleh dibuka dengan kapasitas 25%. Kita melihat dari perspektif pengusaha, sebetulnya 25% ini cukup nggak sih Bang untuk menutup defisit yang sudah terjadi selama PPKM level 4 terjadi? Ya, kalau kita bicara kapasitas tentunya tidak mencukupi karena pada saat PPKM Mikro pun, yaitu sebelum terjadi lonjakan kasus ini kan kita berada dalam PPKM Mikro. Itu pembatasan kapasitas 50%. Dengan 50% saja masih defisit. Jadi apalagi dengan 25%. Jadi saya kira kondisi ini masih akan sangat berat. Dengan 50% pun kita selama ini tetap masih defisit. Jadi defisit sudah hampir 1,5 tahun. Iya. Jadi kalau kita berbicara soal akumulasi kerugian defisit yang dicapai, yang terjadi para tenan, kemudian para pengelola pusat belanja, sebetulnya sebesar apa kehilangan yang terjadi di sektor ekonomi dalam hal ini pusat belanja, Bang? Anggota kami ada sekitar 351 belanjaan yang berada di seluruh Indonesia. Selama tutup itu ada potensi kehilangan pendapatan sekitar 5 triliun per bulan. Jadi pusat perbelanjaan itu kan mendapatkan penerimaan ataupun mendapatkan income dari hasil sewa dan biaya service charge. Nah, itu ada selama tutup itu ada potensi kehilangan sekitar 5 triliun per bulan. Oke, cukup besar ya potensi kehilangan yang Iya. didapatkan akibat PPKM level 4 ini. Tapi kalau kita melihat 25% kapasitas yang diperbolehkan untuk buka, apakah ini bisa secara perlahan kemudian kembali menggerakkan ekonomi para tenan terutama dan juga pusat perbelanjaan yang ada di kota-kota yang diperbolehkan untuk buka? Sebesar apa nantinya recover yang bisa didapatkan? Saya kira masih akan sangat panjang. Jadi berdasarkan pengalaman selama pandemi ini, setelah tutup itu tidak pada saat tutup kemudian langsung dibuka, itu dampaknya tidak langsung selesai. Jadi berdasarkan pengalaman selama ini, untuk hanya menaikkan tingkat kunjungan sebesar 10 sampai dengan 20% saja itu diperlukan waktu sekitar 3-4 bulan. Wow. Itu yang menjadi masalah. Nah, jadi kalaupun sekarang ini dibuka, diberikan izin, apalagi hanya dengan 25%, tentunya dampak ini masih akan terasa 3-4 bulan ke depan. Artinya apa? Sekarang sudah bulan Agustus, artinya sepanjang tahun 2021 ini diperkirakan akhirnya pusat perbelanjaan memang masih akan dalam keadaan tertekan. Jadi kondisi ini yang memang cukup berat bagi pusat perbelanjaan. Jadi tetapi memang daripada tutup sama sekali, kita akan memulai dengan 25% ini. Saya kira ini jauh lebih baik daripada tidak sama sekali buka. Jadi meskipun defisit tentunya, karena pada saat tutup pun tetap defisit, karena meskipun tutup banyak biaya-biaya yang tetap harus dibayar oleh pusat perbelanjaan yang nilainya relatif tidak berubah, tidak berkurang meskipun pusat perbelanjaannya tutup. Jadi saya kira kondisinya memang kurang lebih jadi sama, tutup buah si malakama, tutup banyak biaya yang harus keluar, defisit, beroperasi dengan kapasitas terbatas pun tetap defisit. Jadi itulah kondisi yang memang sangat memberatkan bagi pusat perbelanjaan. Oke, dengan kemudian kembali dibuka 25% kapasitas diperbolehkan, apa strategi yang dilakukan oleh pengelola pusat belanja, Bang Alfons, untuk memaksimalkan profit yang bisa didapatkan? Ya, saya kira saat ini pusat perbelanjaan tidak bisa terlalu banyak berbuat dalam kaitan dengan penjualan, karena memang di satu sisi juga daya beli masyarakat kan masih belum pulih. Jadi itulah yang sebetulnya kami minta sebelum terjadi lonjakan kasus positif ini lagi, bahwa pemerintah memberikan relaksasi terhadap berbagai pajak yang terkait dengan penjualan, agar supaya bisa mendongkrak penjualan di mana masyarakat daya belinya masih belum pulih. Contohnya adalah misalkan menghapuskan PPN ataupun pajak-pajak yang terkait dengan penjualan, itu yang kami minta. Tetapi pemerintah malah ada wacana untuk menaikkan tarif PPN. Jadi sebetulnya itu adalah salah satu upaya kami untuk bisa mendorong penjualan. Dan tentunya juga di satu sisi di kondisi seperti saat ini, satu-satunya cara lagi adalah mendorong vaksinasi agar supaya secepat mungkin Indonesia bisa mencapai herd immunity sehingga bisa segera mungkin terlepas dari
krisis kesehatan yang terjadi selama ini, agar supaya tidak terjadi lagi penutupan-penutupan ataupun pembatasan-pembatasan yang terus terjadi berkali-kali. Ini sangat memberatkan. Karena sebetulnya pada semester 1 tahun 2021 ini kondisi sudah jauh lebih baik daripada tahun 2020 yang lalu. Tetapi tiba-tiba terjadi lonjakan, kemudian ditutup, dilakukan pembatasan di mana-mana, sehingga kembali lagi menjadi nol. Jadi upaya sia-sia, upaya yang telah dilakukan selama ini menjadi sia-sia. Jadi saya kira tidak ada jalan lain, kita harus segera mendorong vaksinasi ini supaya tidak terjadi lagi lonjakan-lonjakan kasus positif. Saya kira memang COVID-nya tidak bisa selesai serta-merta dengan vaksinasi, tetapi paling tidak bisa mengurangi lonjakan-lonjakan kasus positif yang bisa merugikan kita semua. Bang Alphonse, ini kan kalau bicara soal PPKM ini merupakan PPKM level 4 ya, terutama bisa dikatakan worst case scenario dari pemerintah untuk menghadapi varian Delta COVID-19 yang saat ini mewabah di Indonesia bahkan di dunia. Kalau worst case scenario dari pengelola pusat perbelanjaan, kemudian pengurus mal sendiri untuk kemudian tetap bisa bertahan di tengah wabah yang mendatangkan varian baru ke Indonesia, apa Bang? Ya, kami sebetulnya sudah tidak bisa banyak berbuat apa-apa lagi. Yang selama ini dilakukan hanya bisa melakukan efisiensi. Jadi itu yang bisa dilakukan. Nah, efisiensi ini kan sudah dilakukan sejak tahun lalu, sudah 18 bulan lebih, sudah satu tahun setengah melakukan efisiensi. Efisiensi itu kan tidak bisa terus dilakukan efisiensi karena tetap ada batas-batasnya. Jadi yang bisa dilakukan hanya adalah sebatas efisiensi. Tetapi kan ternyata pandeminya tidak selesai-selesai ini, berkepanjangan sampai dengan 1,5 tahun lebih. Sehingga kami meminta kepada pemerintah untuk bisa membantu pusat belanja ataupun pelaku usaha yang kondisinya sudah sangat berat selama ini. Jadi kami meminta berbagai relaksasi dan juga ada beberapa permintaan subsidi untuk menolong pusat perbelanjaannya. Karena memang pusat perbelanjaan ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tidak bisa berbuat banyak dengan kondisi yang terus diderita selama ini. Pada saat tutup misalkan selama minggu ini, praktis kan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa apa yang bisa dilakukan selama pusat perbelanjaan tutup. Saya kira cuma satu, yaitu efisiensi. Tetapi kembali lagi efisiensi pun ada batasnya. Nah, sehingga kami berharap pemerintah bisa memberikan relaksasi ataupun subsidi untuk mengurangi biaya-biaya yang kami harus tetap bayar, nilainya tidak berkurang meskipun pusat perbelanjaan tutup. Saya kira hanya itu yang bisa dilakukan untuk saat ini. Baik, Bang Alphonse, kita ke arah penerapan kebijakan atau pelonggaran yang kemudian diterapkan oleh pemerintah, yaitu 25%, kemudian anak di bawah usia 12 tahun tidak boleh masuk, begitupun lansia di atas umur 70 tahun. Nah, untuk tidak melanggar aturan prosedur tersebut yang diterapkan pemerintah untuk bisa kembali buka, apa kemudian akan dilakukan oleh pihak manajemen pengelola pusat belanja agar bisa mengkotak-kotakan orang yang sudah divaksinasi boleh masuk, orang yang tidak divaksinasi tidak boleh masuk, kemudian juga anak berusia di bawah 12 tahun tidak boleh masuk, yang di atas 70 tahun lansia tidak diperbolehkan masuk. Bagaimana bisa kemudian menerapkan hal ini secara ideal, Bang Alphonse? Iya, ini ada ketentuan baru bahwa ada protokol baru bahwa sekarang ini diwajibkan semua siapapun yang berada di pusat perbelanjaan, entah itu pegawai, pekerja, karyawan, pemilik, ya tentunya pengunjung, siapapun yang berada di pusat perbelanjaan wajib vaksinasi. Jadi saya kira ini satu ketentuan baru di mana untuk memastikan bahwa siapapun yang berada di dalam pusat perbelanjaan itu dalam keadaan sehat atau terbebas dari COVID-19. Jadi saya kira ini salah satu tujuan utamanya. Karena kan pusat perbelanjaan itu juga selama ini telah menunjukkan kemampuan dan keseriusan serta komitmen untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, disiplin dan konsisten. Sehingga pusat perbelanjaan dapat dikatakan menjadi salah satu fasilitas masyarakat yang aman dan sehat untuk dikunjungi. Ini adalah salah satu tujuan tersebut. Dan kemudian juga tentunya juga kami ingin mendorong membantu percepatan vaksinasi secara nasional agar supaya tadi herd immunity bisa segera tercapai sehingga Indonesia segera bisa keluar dari krisis kesehatan ini. Dan kemudian juga harus kita akui, ini menjadi fakta bahwa semua manusia yang hidup sekarang ini belum bisa terbebas dari COVID-19 yang diperkirakan masih akan memerlukan waktu yang lama. Sehingga kita harus bisa mencari jalan bagaimana supaya perekonomian kegiatan manusia tetap bisa berjalan, tetapi di satu sisi tetap aman dan sehat. Jadi inilah kenapa kami bersedia mendukung pemerintah untuk melakukan tambahan protokol yaitu wajib vaksinasi. Nah, bagaimana mekanisme pemeriksaannya? Mekanisme pemeriksaannya tentu saja tidak bisa dilakukan secara manual karena berbagai hal yang akan nanti menyulitkan. Jadi
kami akan melakukan pemeriksaan wajib vaksinasi secara sistem by sistem melalui aplikasi Peduli Lindungi. Jadi nanti masyarakat ataupun siapapun yang akan masuk ke pusat perbelanjaan cukup dengan memiliki akun Peduli Lindungi, silahkan scan QR code yang ada di setiap pintu, dan nanti secara otomatis aplikasi akan memberikan tanda bahwa seseorang bisa memenuhi syarat untuk memasuki pusat perbelanjaan atau tidak. Baik. Nanti ada warna hijau menandakan berarti bisa masuk langsung, atau akan keluar warna merah yang menandakan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke pusat perbelanjaan. Jadi itu saya untuk kira mekanismenya tidak vaksinasi. terlalu sulit. Dan sementara karena vaksinasi di Indonesia saat ini masih belum bisa untuk anak-anak, makanya anak-anak di bawah usia 12 tahun masih dilarang untuk masuk ke pusat perbelanjaan. Saya kira tidak akan menyulitkan proses mekanisme pemeriksaan ini karena semua sudah dilakukan dengan by system. Baik, jadi untuk anak 12 tahun, kemudian lansia dengan usia di atas 70 tahun, mekanisme pemeriksaannya nanti di lapangan seperti apa, Bang Alphonse? Mungkin yang agak-agak masuk akal gitu. Karena banyak sekali kan keluarga yang kemudian berpikir beberapa kali karena anak mereka yang berusia 12 tahun, masa dia bisa ikut untuk pergi ke mall dengan ayah ibunya misalnya. Yang jelas yang sebetulnya hanya satu dasar pemeriksaannya adalah sepanjang sudah vaksinasi atau belum. Oke. Jadi kalau sudah vaksinasi, khususnya buat yang sudah 12 tahun ke atas tentunya bisa masuk. Tetapi yang 12 tahun ke bawah pasti kan belum vaksinasi karena di Indonesia saat ini kan belum memperkenankan vaksinasi untuk usia di bawah 12 tahun. Jadi tidak bisa masuk pasti. Jadi anak-anak sudah pasti dilarang untuk masuk, khususnya yang berada di berusia 12 tahun ke bawah di mana belum vaksinasi. Jadi itu sudah pasti tidak akan diperkenankan masuk. Demikian juga dengan usia yang di atas 70 tahun. Nanti pemeriksa di lapangan akan meminta salah satunya tentunya dengan identitas, KTP dan sebagainya. Jika memang 70 tahun tidak akan di atas 70 tahun tidak akan diperkenankan untuk masuk. Tetapi kalau lansia di bawah 70 tahun silakan masuk dengan melakukan scanning terhadap QR code yang ada di pusat perbelanjaan di setiap pintu masuk, untuk memastikan keabsahan daripada sertifikat vaksinasi yang dimilikinya. Jadi saya kira mekanismenya cukup mudah, tidak terlalu sulit. Jadi pertama adalah tentunya faktor usia, kalau anak-anak nanti akan dicek, lansia juga akan dicek umur berapa, kemudian silakan scan QR code yang ada di pintu-pintu masuk. Kalau sudah memberikan tanda hijau, ya silakan masuk ke pusat perbelanjaan. Kalau merah ya tentunya tidak akan diperbolehkan untuk masuk ke pusat perbelanjaan. Jadi saya kira tidak sulit, tidak sesulit seperti yang dibayangkan. Mekanismenya mudah sekali, sudah dibuat mudah sekali. Yang penting pengunjung mempunyai akun Peduli Lindungi. Baik, Peduli Lindungi yang kemudian langsung terintegrasi dengan telepon pintar yang dimiliki. Lagi-lagi vaksinasi yang kemudian terus didorong oleh para pengusaha agar perekonomian bisa kembali berjalan ya. Bang Alphonse, untuk sementara terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia Today pada pagi hari ini. Semoga benar-benar bisa protokol kesehatan diterapkan dengan ketat, kemudian roda perekonomian kembali berjalan sehingga bisa menyelamatkan banyak tenaga kerja yang ada di pusat perbelanjaan. Terima kasih Pak Alphonsus Wijaya, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak Alphonse. Salam sehat.